Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Kuliah Kamis. Nah, di Kuliah Kamis kali ini, dan mungkin dalam beberapa episode ke depannya, kita akan membahas mengenai produk dan project manager. Nah, kita tahu bahwa produk dan project manager merupakan salah satu bidang di ranah teknologi tentunya. Nah, yang biasanya ini merupakan bagian dalam sebuah tim kayak gitu. Jadi dalam membangun sebuah produk atau membangun sistem yang sifatnya project itu biasanya pasti ada seseorang yang berperan sebagai produk atau project manager. Secara tugas, secara umum, produk dan project manager ini adalah menjadi lead atau yang memimpin suatu tim. Ya, tim itu biasanya terdiri dari developer atau programmer, gitu. Kemudian biasanya ada analis, ada bisnis analis, kemudian ada beberapa tim yang mungkin bergerak di bidang UI UX. Nah, biasanya produk atau project manager inilah yang mengontrol atau memonitoring bagaimana sebuah produk atau sistem di sebuah project ini bisa berjalan sesuai dengan requirement yang ada dan tentunya sesuai waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kita akan membahas mengenai produk dan project manager ini tentunya dalam beberapa episode ke depan. Gitu. Nah, untuk kali ini kita akan mengulik sedikit mengenai data kayak gitu ya. Nah, kenapa data, teman-teman? Kita tahu saat ini uh, teknologi artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI kayak gitu ya. Teman-teman mungkin udah familiar juga ya, apalagi generasi-generasi sekarang ya sudah sering menggunakan yang namanya ChatGPT kayak gitu, atau Gemini yang produk Google. Nah, itu semuanya adalah teknologi-teknologi yang muncul karena berkembangnya ilmu artificial intelligence kayak gitu. Ya, tidak banyak juga orang yang merasa cemas kayak gitu ya terhadap perkembangan teknologi ini, apalagi kami selaku orang yang berkecimpung di ranah teknologi kayak gitu ya. Ya, apapun sudah bisa nih dilakukan di teknologi yang bersifat artificial intelligence kayak gitu. Ya, membuat codingan sekalipun itu bisa dilakukan oleh ChatGPT, apalagi membuat sebuah dokumen kayak gitu ya, yang biasanya itu dilakukan manual oleh seorang project atau product manager. Nah, dengan adanya AI itu sangat mudah dilakukan kayak gitu. Nah, jadi tentunya di sini menjadi pertanyaan besar, bagaimana seorang project manager atau product manager bertindak terhadap perkembangan teknologi ini. Kayak gitu. Nah, tentunya ya kita sebagai produk atau project manager tidak akan melakukan perlawanan pastinya. Ya kita harus beradaptasi kayak gitu. Beradaptasi, menyesuaikan, memanfaatkan AI ini agar kita menjadi seorang project atau product manager yang lebih produktif kayak gitu ya. Sehingga AI ini bukan menjadi musuh tetapi menjadi sahabat atau tool yang kita gunakan dalam keseharian kita sebagai project manager. Nah, makanya tadi saya dalam topik kali ini, kenapa kita membahas data? Karena pada basicnya kayak gitu ya, AI itu bergerak atau berproses itu berdasarkan data kayak gitu. Jadi kalau tanpa adanya data, tentunya ChatGPT ataupun AI kayak gitu ya, itu tidak akan berfungsi kayak gitu. Nah, kalau kita kilas balik ke masa sebelumnya kayak gitu, bagaimana seorang project atau product manager itu dalam memonitoring tim itu tanpa memanfaatkan data atau yang disebut dengan data driven kayak gitu. Jadi bagaimana seorang project manager itu hanya mungkin menggunakan feeling atau base pengalaman dia kayak gitu. Base pengalaman dia yang mungkin udah bertahun-tahun dalam
memimpin sebuah tim dalam membangun project. Jadi dia bisa memanfaatkan pengalamannya itu dalam menentukan tingkat kesulitan ataupun dalam menentukan timeline pekerjaan sebuah sistem itu harus berapa lama kayak gitu. Tapi kan itu hanya base pengalaman yang tentunya terkadang tidak terlalu tepat kayak gitu. Nah, dengan adanya data kayak gitu yang telah dikumpulkan ataupun data-data yang bisa kita peroleh atau informasi yang kita peroleh dari ChatGPT ataupun teknologi AI lainnya itu akan lebih membantu kita kayak gitu ya sebagai produk atau project manager untuk menentukan timeline ataupun requirement yang paling tepat dalam membangun sebuah sistem ataupun produk kayak gitu teman-teman. Nah, sehingga di sesi kali ini, di kuliah Kamis ini, kita akan membahas sedikit bagaimana kayak gitu ya, seorang atau bagaimana menjadi data driven project atau product manager. Oke, pertama kita harus paham terlebih dahulu apa itu data driven project manager. Nah, tentunya akan menjadi dua hal yang berbeda kayak gitu ya. Ketika ada sebuah pertanyaan apa itu data driven project manager, ya akan ada dua project manager. Yang pertama, project manager yang secara tradisional yang udah berjalan sebelumnya. Yang kedua adalah tentunya tadi data driven project manager kayak gitu. Nah, biasanya tadi sebelumnya saya sudah katakan bahwa tradisional project manager itu merupakan seorang project manager yang biasanya mengambil keputusan kayak gitu ya, hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi kayak gitu. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi semakin lama dia menjadi seorang project manager, maka akan semakin kaya pula nih pengalamannya. Sehingga makanya kalau di zaman-zaman sebelumnya mungkin project manager itu pengalamannya sangat dihargai kayak gitu. Jadi semakin lama dia menjadi project manager, maka sebuah perusahaan akan menganggap dia lebih kompeten kayak gitu. Tapi dengan adanya teknologi AI sekarang ataupun ChatGPT, bisa jadi nih seorang project atau product manager yang mungkin dia sifatnya baru junior kayak gitu ya, baru ya berpengalaman setahun 2 tahun, dia bisa mengalahkan nih si project atau product manajernya yang tadinya udah berpengalaman lebih dari 5 tahun kayak gitu. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi AI, pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh project manager senior tadi itu bisa dikejar kayak gitu. Jadi kita bisa genjot, kita bisa pelajari dengan cepat kayak gitu ya. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam memonitoring atau manajemen sebuah project kayak gitu. Nah, kemudian apa itu data driven project manager kayak gitu? Yaitu adalah project manager yang dimana dia mengambil keputusan itu berdasarkan ada 3 hal. Pertama dari analisis data, kemudian dia menggunakan metrik-metrik tertentu kayak gitu ya dalam menentukan keberhasilan atau bagaimana proyek itu berjalan, dan ketiga itu adalah berdasarkan insight dari sistem, yaitu data-data yang mungkin sudah dikumpulkan sebelumnya kayak gitu. Jadi semua keputusannya itu tidak gamblang hanya berdasarkan pengalaman kayak gitu, teman-teman. Jadi juga dari berdasarkan insight-insight data yang dimana data itu sudah diolah menjadi sebuah informasi yang dimana informasi itu nanti bisa dimanfaatkan oleh project manager dalam mengambil keputusan kayak gitu. Nah, itu yang disebut dengan data driven project manager kayak gitu. Nah, di sisi lain dengan adanya data driven ini kayak gitu ya, project manager tentunya juga bisa dengan
bukan mudah juga ya, apa ya, dengan pastinya akan maksimal kayak gitu. Pastinya akan maksimal dengan adanya pola data itu dia tentu bisa melihat bagaimana progres yang berjalan, kemudian apakah resource-nya cukup untuk dalam membangun project, bisa jadi dalam di tengah jalan. Biasanya nih kalau dalam kita membangun project tidak jarang ya kita menerima uh, new requirement kayak gitu ya, atau change requirement dari klien kita ataupun dari produk kita sendiri itu di tengah jalan ternyata ada perubahan perilaku nih dari user kayak gitu. Nah, ketika dalam perubahan perilaku itu tentunya banyak hal yang harus kita pertimbangkan kayak gitu. Mulai dari timeline-nya seperti apa, bagaimana development-nya, apakah resource kita masih cukup atau tidak. Nah, itu ketika kita mempunyai data yang dimana data tadi mungkin kita udah bentuk dalam sebuah metrik, tentunya kita dengan gampang atau dengan jelas kayak gitu yang melihat apa yang harus kita lakukan kayak gitu. Sehingga keputusan-keputusan kita itu terukur dan akurat sehingga meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, itu teman-teman. Jadi sudah saatnya nih sebenarnya kita sebagai project ataupun product manager untuk segera uh, menjadikan diri kita kayak gitu ya sebagai project manager yang menguasai data kayak gitu. Jadi kita melakukan banyak hal itu benar-benar base-nya berdasarkan data analitik ataupun data analisis kayak gitu. Nah, kemudian pembahasan kita seberapa penting sih kayak gitu ya kita menjadi seorang project manager yang data driven kayak gitu. Nah, hmm, kalau ditanya seberapa penting, ya jawaban saya sangat penting kayak gitu ya teman-teman. Karena dengan adanya teknologi AI kayak gitu ya, adanya banyak tool yang memanfaatkan artificial intelligence, ya sudah saatnya kita mengatakan bahwa kita benar-benar harus menjadi project manager yang mengutamakan data kayak gitu. Ya banyak hal yang kita bisa lakukan kayak gitu. Sudah banyak teknologi data visualisasi yang dengan gampang kita pelajari. Kemudian dengan tool itu kita juga bisa mengelompokkan beberapa data yang dimana data-data tersebut menampilkan grafik visualisasi yang dimana nanti akan membantu kita kayak gitu ya dalam mengambil sebuah keputusan ya atau mungkin lumrahnya kita bisa sebut dengan dashboard monitoring proyek atau dashboard monitoring produk kayak gitu. Jadi dashboard ini tentunya tidak akan berhenti ketika dalam tahap development saja gitu. Nah, dashboard ini tentunya akan bisa kita lakukan nanti juga after kita selesai membangun produk atau project gitu. Jadi kan sistem itu berjalan ya, teman-teman. Dia akan digunakan oleh user. Nah, sehingga data-data penggunaan oleh user, kemudian dari sisi mungkin resource-resource oleh sistem itu apakah masih cukup nih dengan jumlah user yang ada. Nah, tentunya itu menjadi dampak positif ketika kita memiliki data dashboard monitoring sendiri dalam membangun sebuah proyek ataupun produk kayak gitu. Nah, kemudian tadi ya kita menanyakan apa sih pentingnya kayak gitu ya menjadi data driven kayak gitu. Yang pertama tentunya transparansi teman-teman. Kalau dulu mungkin ketika kita terhalang oleh sebuah proyek ataupun proyek itu mungkin telat ataupun bagaimana ya yang bisa kita berikan alasan adalah mungkin requirement-nya bertambah ataupun berdasarkan analisa-analisa gamblang yang resource mungkin kita bilang resource kita nggak cukup dan sebagainya. Tapi dengan adanya data driven kita bisa transparansi terhadap semuanya kayak gitu ya. Ya, ketika ada misalnya dari klien kita mengatakan kenapa nih timelinenya mundur karena kita punya dashboard tadi mungkin dari dashboard itu kita bisa melihat wah ternyata di tanggal segini ada requirement yang masuk yang dimana requirement ini tingkat developmentnya cukup berat kayak gitu sehingga kita harus menyediakan spend waktu di tengah-tengah itu mungkin seminggu 2 minggu yang dimana
timeline yang sebelumnya yang kita anggap sudah selesai, tapi karena adanya requirement tadi kayak gitu ya, dia akan memanjang kayak gitu timelinenya. Jadi kita kasih tahu siapa yang meminta, kemudian kenapa itu jadi priority dan sebagainya, itu kita bisa tampilkan dalam sebuah dashboard atau base yang dimana dashboard itu berisikan data-data requirement yang sudah kita ambil sebelumnya kayak gitu. Nah, itu transparansi ya. Tentunya dengan adanya transparansi ini biasanya pihak klien ataupun kita dalam membangun produk ya mungkin CEO ya ataupun direktur kayak gitu ya, direktur perusahaan itu lebih bisa memahami kayak gitu terhadap dalam proses dalam pengembangan project ataupun produk kayak gitu. Nah, kemudian ya tadi saya sudah sebut bahwa yang kedua itu prediksi resiko, teman-teman. Jadi, kalau seandainya kita menjadi project manager yang data driven, prediksi resiko ini tentunya akan lebih mudah nih kita lakukan. Kenapa? Karena dengan adanya data kita bisa dengan cepat yaitu membaca masalah-masalah atau memprediksi kira-kira permasalahan apa nih yang akan terjadi kayak gitu. Ya, mungkin ketika tadi ya dalam pengembangan produk, wah ternyata fitur A kayak gitu. Fitur minimal fitur login kayak gitu. Yang dulunya harus menggunakan username dan password kayak gitu. Tapi dengan kita selalu menggali data aktivitas user, ternyata login ini nggak harus lagi nih harus menggunakan username dan password. Udah bisa nih menggunakan tool Gmail atau Facebook dan sebagainya sehingga proses login bisa menjadi lebih cepat kayak gitu. Nah, kemudian efisiensi kayak gitu. Pemborosan waktu kayak gitu dan sumber daya. Jadi bukan berarti timeline-nya makin singkat. Bisa jadi timeline-nya makin singkat karena mungkin dengan adanya data sebelumnya yang kita peroleh ataupun dengan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya dengan data driven yang sudah kita kumpulkan, kita bisa memprediksi bahwa pembangunan fitur B ini akan lebih cepat nih karena ABCDE kayak gitu. Tapi ketika timeline itu panjang kayak gitu, itu bukan berarti bahwa tidak efisiensi, tapi kalau kita waktunya panjang, kemudian resource-nya sesuai, dan ya produknya bisa selesai dengan timeline yang ada, itu juga sudah kita sebut sebagai timeline atau proses pekerjaan yang sangat efisien kayak gitu. Ya, baik dari cost-nya dan sebagainya kayak gitu. Ya, dan tentunya dengan adanya data driven ini tentunya yang terakhir bisa kita peroleh itu adalah akurasi ya, ketepatan kayak gitu, ketepatan dan kita menganalisis, ketepatan dalam kita menentukan timeline, dalam menentukan berapa banyak resource yang kita butuhkan, kayak gitu, cost-nya berapa dan sebagainya, itu akan menjadi hal yang sangat eh, mudah atau mungkin kita lakukan menggunakan data kayak gitu, teman-teman. Nah, dalam proses berjalannya project, mungkin salah satu contohnya adalah misalnya dari sebuah sprint sebelumnya kita bisa melihat ada salah satu tim kita yang berposisi sebagai QA kayak atau quality assurance, dia mungkin sering mengalami overload kayak gitu pada di minggu ketiga kayak gitu. Nah, dengan adanya warning ini kayak gitu ya, tentunya kita selaku project manager bisa dengan sigap dalam mengatur ulang resource kayak gitu ya. Jadi kita bisa uh, melihat kembali kayak gitu ya, kenapa ini overload-nya terjadi dan sebagainya, sehingga kita bisa mengatur resources lebih cepat kayak gitu. Nah, untuk menghindari terjadinya bottleneck ataupun resiko yang lebih besar kayak gitu, teman-teman. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai pentingnya menjadi project manager yang data driven. Nah, yang keempat, apa nih data apa yang harus diperhatikan
oleh project manager kayak gitu. Nah, apa nih yang harus diperhatikan oleh project manager dalam memanfaatkan data ketika menjalani sebuah pengembangan sistem ataupun produk kayak gitu. Nah, biasanya ada 5 hal yang menjadi hal penting yang harus diperhatikan kayak gitu. Yang pertama adalah terkait project performance data kayak gitu. Nah, project performance data ini ada mungkin timeline-nya, milestone-nya, kayak gitu. Kemudian ada completion rate-nya kayak gitu. Jadi ada 3 hal kayak gitu. Jadi bagaimana performance timeline-nya, apakah masih sesuai dengan planning awal, apakah masih akurat kayak gitu. Kemudian milestone-nya gimana, apakah naik terus atau naik turun kayak gitu ya. Kemudian rate-nya seperti apa? Apakah rate-nya masih bagus kayak gitu atau dalam tengah jalan rate-nya menurun dan sebagainya. Nah, itu hal yang harus diperhatikan oleh seorang project manager. Kemudian resource utilization-nya kayak gitu. Jadi bagaimana workload setiap tim kita ya, baik itu developer, baik itu QA, baik analisis, gimana nih mereka, apakah berlebih kayak gitu ya, apakah terlalu kurang. Nah, itu kita harus perhatikan kayak gitu. Jangan sampai kita membuang-buang waktu dan resource kayak gitu dalam membangun sebuah produk ataupun project kayak gitu. Kemudian yang ketiga tentunya cost ya, finansial data. Nah, kita harus ya dalam membangun sebuah produk, dalam membangun sebuah project, kita harus tahu nih kita punya cost atau modal berapa nih dalam membangun sebuah sistem. Nah, tentunya cost atau biaya ini harus benar-benar kita memanfaatkan kayak gitu sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya kayak gitu. Ya, di finansial data ini tentunya kita harus menyimbangkan antara budget dan aktual cost yang kita jalani kayak gitu. Ini harus sejalan, jangan sampai nanti budgetnya di mana, ternyata aktual cost-nya di mana kayak gitu. Nah, itu sangat merugikan sebuah perusahaan gitu dalam membangun sebuah sistem ataupun produk. Nah, kemudian ada yang namanya quality metric. Nah, banyak metrik sebenarnya yang harus kita monitor kayak gitu dalam sebuah project ya, mungkin tapi diantaranya mungkin kita terkait rate, kemudian ada mengenai test coverage dan sebagainya, ada mission rate dan lainnya. Itu yang menjadi hal yang harus kita pahami kayak gitu dalam memonitoring quality metric. Nah, dan terakhir adalah stakeholder feedback. Ya, feedback dari user kan, kalau produk mungkin dari user, kalau project mungkin dari beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan terhadap project tersebut kayak gitu. Ya, dari situ kita harus tentunya harus mengumpulkan feedback kayak gitu. Bagaimana kalau dari sisi produk, ya bagaimana user dalam menggunakan produk kita, apakah sesuai dengan planning awal atau masih banyak komentar, bug, error dan sebagainya kayak gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan sprint review kayak gitu ya. Sprint review dari perjalanan ataupun proses dalam membangun sebuah sistem. Nah, gitu teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dengan data. Nah, kemudian tentunya dengan kondisi saat ini kayak gitu ya. Jangan khawatir ketika kita ingin menjadi sebuah orang project manager yang data driven. Oh, mungkin kita nggak ada basic data science, kita bukan orang statistik dan sebagainya. Itu bukan menjadi suatu hal yang kekhawatiran, teman-teman. Banyak tool kayak gitu ya yang bisa kita gunakan. Bahkan tool-tool project manager saat ini pun seperti Jira, ClickUp dan sebagainya, itu mereka sudah menerapkan yang namanya data driven ya, menggunakan AI. Nah, itu bisa benar-benar kita manfaatkan kayak gitu. Kemudian tadi terkait dashboard, wah gimana tuh cara bikin grafik dan sebagainya, juga sudah banyak tool yang bisa kita gunakan. Ada Tableau, ada
Power BI kayak gitu ya, ada Google Data dan sebagainya, dan biasanya itu sifatnya juga ada yang menyediakan secara free. Nah, itu bisa kita pelajari dengan sangat mudah kayak gitu. Ya, menggunakan bantuan ChatGPT atau Gemini dan sebagainya. Nah, itu yang harus menjadi concern kita kayak gitu ya, selaku product atau project manager ke depannya. Nah, kemudian terkait aktivitasnya seperti apa, atau mungkin nanti gimana nih cara bikin dashboard seorang project manager dan sebagainya, akan kita bahas nih teman-teman di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk kali ini terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat. Oke, sampai jumpa.